buat belajar? Udah, Bu. Oke, seperti yang biasa kita lakukan. Sebelum kita belajar, kita ngapain? Baca doa. Siapa yang mau nyanyi ke depan? Satu orang bantuin ibu berdoa. Siapa? Angkat tangannya. Naisa. Ya, sini. Naisa, yuk kita mulai nyanyi. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Amin. Berdoa selesai. Silakan duduk, Naisa. Terima kasih ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mau Ibu absen dulu ya. Sabila Putri Naisa. Bentar, Ibu panggil namanya. Satu-satu ya, Ibu absen. Askira Kuinza. Hadir, Bu. Salsabila Putri Naisa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Jadi udah bisa kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita mulai pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa ibu mampu menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, dan visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan kalimat efektif dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa ibu mampu mempraktikkan prosedur gerakan berjalan dengan benar. Yang ketiga adalah siswa ibu mampu menyebutkan makna sila-sila Pancasila dengan benar. Keempat, siswa ibu dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila. Oke anak-anak, kita mulai aja ya pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mau nggak main tebak-tebakan sama ibu? Mau. Siapa yang mau meragakan di depan satu orang? Sini, Askira. Oke. Kamu nanti tebak ya apa peragaan dari Askira. Ini tentang gerakan suatu hewan ya. Coba ditebak. Monyet. Apa monyet? Ya benar, tepuk tangan. Benar nggak Askira? Benar. Ya, tepuk tangan. Jadi silakan duduk. Silakan duduk Askira. Jadi tadi adalah gerakan berjalan apa? Monyet. Pada pelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ada yang masih ingat? Tadi apa tuh? Tadi monyetnya ngapain? Jalan. Ya, jalan. Berarti setiap makhluk hidup itu bergerak. Bergerak. Nah, setiap makhluk hidup itu bergeraknya beda-beda. Nah, kayak monyet tadi bergeraknya dengan apa? Garu-garu. Dengan kaki. Kemudian manusia juga bergeraknya dengan kaki. Kalau ikan bergeraknya gimana nih? Ibu ada gambar ikan nih. Ikan bergeraknya dengan berenangnya gimana dia? Dengan ekor. Dengan siripnya. Jadi setiap makhluk hidup itu bergerak. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Kemudian cicak bergerak dengan cara lagu yang kemarin, cicak gimana bergeraknya? Kayak. Ya benar. Jadi tadi ciri yang pertama makhluk hidup adalah bergerak. Ibu mau tanya, burung bergerak dengan cara apa? Terbang. Ya benar, pintar anak-anak ibu. Burung bergerak dengan cara terbang. Jadi makhluk hidup itu berbeda-beda ya cara bergeraknya. Kira-kira tumbuhan bergerak apa enggak ya? Bergerak. Bergerak. Ya Askira, apa alasannya tumbuhan bergerak? Kalau kena angin kan dia bergerak. Ya, itu bergerak secara tidak langsung ya. Nah, tumbuhan itu dia memang bergerak, tetapi dia tidak berpindah tempat seperti manusia, hewan. Kalian mau tahu nggak contoh dia bergerak gimana? Tahu. Jadi, tumbuhan itu bergerak
dia bergerak ke atas. Dia mengincar cahaya matahari batangnya. Kemudian akarnya itu bergerak ke bawah untuk mencari apa yang dicari? Angin. Di bawah tanah ada apa? Tanah. Ada air. Coba kalian perhatikan gambar ini dan ini. Kira-kira dari gambar ini ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya apa ya? Bernapas. Ya, benar, bernapas. Yang kedua, ciri-cirinya bernapas. Jadi makhluk hidup itu bernapas dengan organ pernapasannya sendiri. Ini manusia. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Sedangkan pada hewan, ikan, dia bernapas dengan menggunakan Insang. Ya benar Askira, dengan insang. Kemudian kalian tahu nggak tumbuhan itu bernapas atau enggak ya? Bernapas. Ada yang tahu bernapasnya pakai apa? Enggak bernapas. Apa bernapas atau enggak? Enggak. Loh, tapi tumbuhan itu makhluk hidup. Iya, bernapas. Ya benar, jadi tumbuhan karena dia makhluk hidup, dia juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Dan tumbuhan ini juga bernapas menggunakan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Kemudian kita bahas ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ya. Kalian perhatikan gambarnya nih. Kira-kira apa ya ciri-cirinya? Bertumbuh. Apa? Bertumbuh. Iya. Jadi makhluk hidup itu adalah dia tumbuh. Coba kalian perhatikan pada hewan. Dia awalnya telur. Iya, Bu. Kemudian dia menetas menjadi anak ayam. Setelah jadi anak ayam, dia menjadi ayam dewasa. Ya kan? Ya. Kemudian coba perhatikan pada manusia, pada diri kita nih. Dia awalnya baru lahir kecil, kemudian jadi anak kecil juga. Lama-lama dia tumbuh tinggi. Ya kan? Ya. Dan juga pada tumbuhan. Tumbuh adalah bertambah ukuran, baik tinggi ataupun beratnya ya. Mau kalian berdiskusi tentang apakah kalian dari SD kelas 1 sampai kelas 3 sekarang mengalami pertumbuhan. Jadi ciri-ciri yang keempat, makhluk hidup itu berkembang biak. Ada yang berkembang biak secara bertelur dan ada juga yang melahirkan. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ini adalah contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu ayam, ada cicak, ikan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu contohnya ada manusia, kemudian kucing, dan banyak lagi. Sekarang Ibu mau kalian membuat di buku tugas kalian, yaitu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ataupun melahirkan. Bisa kan? Bisa. Nanti yang nggak tahu boleh ditanyakan sama Ibu ya. Sekarang kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, udah siap tugasnya? Udah, Bu. Oke, sini dikumpulkan. Nih, dikumpulkan. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang kelima ya. Dari gambar ini, coba kalian perhatikan. Ini gambar ini. Kira-kira apa ya ciri-ciri makhluk hidupnya? Makan. Ya, benar. Setiap makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Kudanya juga makan. Ini coba kalian, tumbuhannya diberi air supaya dia bisa hidup. Kemudian kuda juga makan. Kuda makannya apa nih? Rumput. Ini manusia makannya? Makan nasi. Ya, selanjutnya apa lagi? Makan ayam goreng, Ya. ikan goreng, apa lagi? Sayur. Ya, benar, pokoknya Bandel. makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman.
Jadi untuk tumbuhan, dia bisa membuat makanannya sendiri. Hal itu disebut dengan fotosintesis. Apa? Fotosintesis. Siapa yang tahu apa itu fotosintesis? Nggak tahu. Nah, fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Nah, bahan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Jadi, untuk fotosintesis membutuhkan ibu buah. Nah, jadi fotosintesis bahannya adalah H2O plus CO2, yaitu air dan karbon dioksida yang dibantu oleh sinar matahari. Mengerti anak-anak? Mengerti. Proses fotosintesis ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau saja ya, karena daun yang berwarna hijau mempunyai klorofil untuk proses fotosintesis. Mengerti anak-anak? Oke, yang selanjutnya yang keenam. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam. Jadi, ciri-ciri yang selanjutnya peka terhadap rangsang. Ini dia contoh gambarnya. Kalian pernah main putri malu nggak? Pernah. Kalau disentuh dia jadi malu nggak? Malu. Malu yaitu dia tertutup daunnya kan? Iya. Itu adalah contoh peka terhadap rangsang pada tumbuhan. Kalau pada hewan, dia pernah lihat ulat kaki seribu nggak? Pernah. Kalian sentuh pernah coba? Pernah. Dia kalau disentuh akan membulat seperti ini. Itu tandanya dia peka terhadap rangsangan. Bu, saya pernah pakai lidi. Iya kan? Dia bulat gini kan setelah disentuh? Iya. Ya, jadi dia peka terhadap rangsangan. Kemudian ini apa? Kalau kena sinar matahari silau. Ya, kita kalau silau kena matahari langsung gini kan, aduh panas sekali gitu kan? Ya. Itu contohnya kita makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Nah, ibu ini ada contoh. Ini adalah buah bunga pacar. Dia apabila disentuh dia akan meledak, meletus gitu. Nih, dia tandanya peka terhadap rangsangan. Ibu tekan ya. Coba, nah. Dia langsung meletus. Nah, dia menggulung seperti ini, membuka dan keluar bijinya. Ini tandanya dia peka terhadap rangsangan. Coba kalian tes. Kalian tekan, dia akan meletus atau enggak kayak punya ibu? Nah, meletus kan? Coba lihat lagi punya Naisa ya? Iya. Ya, berarti contohnya dia peka terhadap rangsangan. Sini kembaliin nama ibu biar ibu simpan. Nah, anak-anak, di sini ibu punya tugas. Di sini ibu ada 5 kosakata. Nah, dari kata ini kalian buat kalimat efektif ya, menggunakan format SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah, udah selesai tugas tadi? Ya. Coba dikumpulin. Sini dikumpulin. Nah, Bu. Nah, nanti ibu periksa ya. Jadi kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Coba perhatikan kemari. Nih. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kita dapat bergerak. Ini ada berbagai cara bergerak. Mau nggak mempraktikannya? Mau. Ayo kita keluar lapangan ya. Ayo, tunggu. Nyusun Ayo, ini. anak-anak, sebelum kita memulai olahraganya, nah kita pemanasan dulu ya. Ayo pemanasan, ikutin ibu. 1. Udah panas? Udah. Nah, kita mulai ya. Ibu bagi 2 kelompok. Nah, ini kelompok A, ini kelompok B. Ibu mau? Udah, coba mulai. Berjalan ke samping kiri. Berjalan ke samping kanan. Berjalan ke depan. Berjalan ke belakang. Dah, coba berlari ke depan. Berlari gimana? Ke depan. Ya, oke. Berlari ke belakang. Berlari ke samping kanan. Ayo, mana kanannya? Berlari ke samping kiri. Berlari belok-belok. Coba. Dah, berlari. Nah, lari membentuk lingkaran. Dah, coba balik. Udah bisa semua ya anak-anak ibu. Kita kembali ke kelas, ayo. Ini tadi udah melakukan berbagai
berbagai kegiatan berjalan. Apa aja yang harus diperhatikan dalam kegiatan berjalan tadi? Apa aja, siapa yang tahu? Kekuatan kaki. Ya, kekuatan kaki. Ya, benar. Jadi yang harus diperhatikan adalah kekuatan kaki. Dan apabila kita melakukan perlombaan seperti tadi, permainan tadi bisa dilakukan di perlombaan. Jadi, yang menang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah juga nggak boleh berkecil hati dan terus berusaha supaya bisa jadi pemenang. Mengerti anak-anak ibu? mengerti, Bu. Dari gambar sila-sila Pancasila ini, yang mana yang lambangnya tentang bersyukur kepada Allah yang Maha Esa? Bintang. Ya, benar, bintang. Jadi itu sila keberapa, bintang? Sila. Satu. Ya, benar. Sila pertama bunyinya bagaimana, anak-anak ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, bersyukur kepada Tuhan merupakan makna dari sila yang pertama. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. Jadi keragaman cara makhluk hidup seperti tadi cara kita bergerak itu bisa terjadi karena kekuasaan Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri karena kita udah diberi kaki sehingga kita bisa bergerak. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Kemudian kalau misalnya kita kalah, masalah teman kita kalah, kita juga nggak ngejek dia, itu berarti kita udah mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada teman kita. Jadi kita nggak boleh ejekin dia kalau dia udah kalah. Mengerti? Sekarang tugas kalian adalah coba kalian lakukan buat kalimat apa yang kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Siapa yang mau maju untuk membacakan hasil kerjaannya? Saya. Siapa? Askira sini. Coba yang lainnya dengerin ya. Coba Askira. Memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. Tepuk tangan buat Askira. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yang udah kita pelajari dari hari ini adalah kita udah mampu membuat kalimat dengan kata bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan makanan dengan kaidah SPOK, memakai subjek, predikat, objek, dan keterangan kan? Ya, setelah itu kita belajar apa tadi? Sudah belajar sila-sila Pancasila. Ya benar, kita udah mempelajari sila-sila Pancasila ini kan. Praktik berjalan. Ya, kita udah mempelajari tentang berbagai cara berjalan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau kalian belajar untuk pembelajaran yang ketiga besok ya. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa. Doa selesai. Amin. Silakan duduk. Siapkan ya. Siapkan. Siapkan Askira. Bersiap, berdiri, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, jangan lupa belajar di rumah ya untuk besok. Oke, boleh pulang. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa belajar anak.